Hai semua, welcome back to my channel. I hope everyone is doing great. So in this video, aku mau berbagi tentang part 2 video personal statement LPDP atau pertanyaan penilaian diri yang ada di profil diri beasiswa LPDP. Nah, sebelumnya aku sudah membagikan tentang kisi-kisi dan tips dari penilaian diri yang ada di profil diri beasiswa LPDP ini in general. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang pertanyaan-pertanyaan ini secara spesifik dan bagaimana cara menjawabnya. So, let's have a look. Yang pertama itu adalah kekuatan atau kelebihan atau strong point yang kamu miliki. Well, jelas banget ya dari pertanyaannya, ini tuh tentang kelebihan dan kekuatan yang kamu miliki. Nah, di sini kamu tidak perlu menjawab panjang-panjang. Kamu bisa cukup dengan menjawab satu kalimat. Nanti sistem akan menyimpannya secara otomatis menjadi poin-poin. So, kalau kamu menjawab dengan 5 kekuatan atau 5 kalimat, maka akan menjadi 5 poin. Untuk pertanyaan ini, kamu bisa menggunakan skills atau keahlianmu sebagai kelebihanmu. Contohnya, kamu bisa menyebutkan bahwa kamu memiliki kemampuan pemimpin yang baik. Atau kamu bisa menyebutkan sifat dan karaktermu, seperti cerdas, dinamis, berkemauan keras, dan juga penuh percaya diri. Atau juga kamu bisa menyebutkan hal yang kamu sukai, seperti aku menyebutkan bahwa aku menyukai tantangan yang kecil ataupun besar. Atau juga kamu bisa menyebutkan bagaimana kamu menghadapi sesuatu di lapangan. Dalam mencapai atau menargetkan sesuatu, saya selalu berpikir strategis dan mengeksekusi setiap rencana dengan ketepatan, tetapi tetap menjaga fokus jangka panjang. Nah, ini bagaimana aku selalu menghadapi sesuatu yang memiliki tantangan atau rintangan. Jadi ini bisa dijadikan kekuatan juga. Dan seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, bahwa understanding yourself is the key. Oke? Yang kedua itu adalah kelemahan atau weak point yang kamu miliki. Nah, di sini kamu tidak perlu menutup-nutupi kelemahanmu untuk menjawab pertanyaan ini. Bagiku, tiap kita itu memiliki kelebihan dan kelemahan yang sudah begitu dari lahir. Aku sebut ini sebagai kepribadian dan temperamen. Nah, jadi kita itu punya strong point dan weak point yang sudah diberikan Tuhan sejak kita lahir. Dan kita tidak bisa merubah ini, apalagi ingin menjadi orang lain. Memang kebiasaan itu bisa dirubah, tetapi tidak dengan kepribadian dan temperamen yang sudah diturunkan karena faktor biologis. Lickerman mengatakan bahwa kepribadian lebih bersifat menetap dan dipengaruhi oleh faktor keturunan, sedangkan karakter lebih terbentuk karena pembelajaran terhadap nilai dan kepercayaan. Temperamen ialah kumpulan sifat seseorang yang diperoleh sejak ia lahir. So embrace yourself and be all of you. Arti embrace di sini adalah menerima dirimu sepenuhnya dan selalu berusaha mencintainya dengan menjadi pribadi yang lebih baik. So, jangan lupa untuk menyebutkan usahamu dalam meminimalisir kelemahan tersebut. Contohnya, aku menulis begini. Terkadang, kepercayaan diri dan tekad saya menjadi terlalu tinggi sehingga saya memaksakan visi saya kepada orang lain dan menjadi terlalu dominan. Di sini, aku tidak menyangkal sama sekali kelemahanku ini. Lalu, aku melanjutkan. Kebiasaan tidak sabaran dari diri saya juga menjadi tantangan yang masih saya coba untuk perbaiki hingga sekarang. Nah, di sini aku juga menyebutkan salah satu yang lain kelemahan dari diriku, tetapi secara tidak langsung aku menyebutkan bahwa aku sudah menyadarinya dan sedang berusaha untuk menghadapi dan meminimalisir kelemahan tersebut. Anyway, jangan lupa untuk menyebutkan kelebihanmu lebih banyak daripada kelemahanmu ya. Yang ketiga, itu adalah pertanyaan tentang pengalaman yang membanggakan. Well, di salah satu tips yang aku bagikan di video sebelumnya, aku sudah membahas tentang values dan proses dari sebuah pencapaian. Kita harus fokus pada proses pembelajaran yang kamu dapatkan dari pengalaman yang membanggakan ini. Memang, untuk pertanyaan ini tuh kerap sekali identik dengan sebuah prestasi. Aku juga begitu kok. Jadi aku memilih topik bagaimana aku bisa mendapatkan gelar sarjana dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat cum laude dan mendapat penghargaan mahasiswa berprestasi. Namun, yang paling penting, aku tidak fokus pada bagaimana hasil akhirnya, tapi aku fokus tentang bagaimana prosesnya, proses aku bisa mendapatkan pencapaian ini, tentang perjuangan
perjuangan dan pengorbanan yang aku lakukan dan berikan untuk melakukan penelitian bertahun-tahun agar target ini bisa tercapai. Yang keempat itu adalah pertanyaan pengalaman yang tidak membanggakan. So, kebanyakan orang pasti memilih pengalaman kegagalan sebagai hal yang tidak membanggakan. Mungkin termasuk aku juga. Tapi kalau kamu mau mengangkat isu yang lain, boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting, kamu bisa menjelaskan juga kenapa hal tersebut menjadi pengalaman yang tidak membanggakan atau kurang membanggakan. Kamu juga harus bisa menjelaskan apa yang bisa kamu pelajari dari sini, karena itu bisa menjadi suatu bentuk proses pembelajaran. Yang kelima, apa hal terakhir yang kamu ajarkan pada dirimu sendiri? Untuk pertanyaan ini, saran dari aku lebih baik kamu mengemas jawabannya dalam sebuah cerita agar tidak terlalu straightforward. Boleh jadi tentang suatu nilai yang kamu dapatkan di kehidupan, atau perspektif baru tentang sesuatu, atau juga tentang keahlian yang kamu ajarkan pada dirimu sendiri. Contohnya seperti aku kemarin, aku mengangkat tentang suatu nilai dan perspektif yang aku dapatkan dari lingkunganku yang akhirnya aku terapkan di kehidupanku. Saat itu aku mengambil topik tentang bagaimana aku memaknai sebuah kontribusi. Nah, jadi aku juga menceritakan pengalaman yang aku rasakan di lingkungan kerjaku sebagai seorang pendidik, kemudian bagaimana nilai dan perspektif yang baru ini akhirnya bisa aku ajarkan pada diriku sendiri dan sampai saat ini masih terus kupegang. Yang keenam, kesalahan apa yang pernah kamu lakukan selama kamu bekerja atau belajar? Nah, untuk pertanyaan ini lebih bebas. Namun, yang paling penting, kamu harus bisa menjelaskan bagaimana kamu menghadapi kesalahan ini. Mungkin kesalahan ini menimbulkan masalah ke depannya, bagaimana kamu menghadapinya, dan bagaimana solusi yang kamu tawarkan dalam prosesnya. Dan yang paling penting, yang terakhir, kamu juga harus menyebutkan apa yang bisa kamu pelajari dari kesalahan ini agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Yang ketujuh itu adalah pertanyaan, apakah kamu pernah melakukan tugas yang di luar ruang lingkup kamu yang seharusnya? Nah, jadi di sini kamu boleh mengambil pengalaman mana saja yang kamu seharusnya tidak melakukan itu atau di luar tanggung jawabmu. Lalu gunakan konsep 5W tambah 1H. Jadi apa situasinya, kapan itu terjadi, di mana ini terjadi, siapa saja yang terlibat, dan kenapa kamu bisa end up di situasi itu. Dan yang paling penting, bagaimana kamu menghadapi situasi tersebut. Nah, contohnya dulu aku tuh kerja di suatu laboratorium sebagai asisten peneliti. Nah, tanggung jawab aku itu sebenarnya cuma mengerjakan penelitian. Tetapi supervisor aku memberikan tanggung jawab yang lain di luar ruang lingkupku, yaitu mereview dokumen paten. Nah, aku tuh belum punya pengalaman tentang paten ini. So, bagaimana aku menghadapi ini? Aku akhirnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk mempelajari modul-modulnya dulu, bagaimana kriteria penilaian paten itu sendiri, dan akhirnya aku dipercaya untuk melakukan review ini selama 1 tahun. Yang kedelapan atau yang terakhir itu adalah sebutkan satu hal pembeda Anda dari yang lainnya, atau satu hal pembeda yang membuat kamu berbeda dari yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan ini aku udah jawab di video yang sebelumnya. Di video yang ini nih, silahkan ditonton dan dicek langsung ya. Jadi, in summary itu kira-kira kayak gini. Semua pertanyaannya ini itu memang personal dan butuh perenungan yang dalam. Cobalah untuk mengemasnya dalam sebuah cerita atau gunakan metode storytelling. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan 5W tambah 1H dalam menjawabnya juga. Alright, kira-kira that's all yang bisa aku bagikan untuk pertanyaan personal atau pertanyaan penilaian diri yang ada di profil beasiswa LPDP. Semoga bermanfaat. Thank you semua. Bye-bye.